Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah urithumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik la nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, bapak dan ibu sekalian, a'azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damang Pak? Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, khususnya di penghujung bulan Sya'ban ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama menuntut ilmu, memperbaiki wawasan kita tentang Islam, khususnya tata cara dalam mencari harta yang halal dan berkah. Mudah-mudahan usaha yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita semua. Mudah-mudahan itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita rizki yang halal, rizki yang berkah, rizki yang dapat kita manfaatkan untuk kebaikan dunia dan akhirat kita insyaallah. Lalu yang berikutnya, salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sama-sama berharap mudah-mudahan kebaikan, syafaat, rahmat atas salawat serta salam tersebut itu sampai kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada kita selaku umatnya. Kita punya harapan besar, mudah-mudahan dengan apa yang kita perjuangkan, dengan cara kita menuntut ilmu, dengan cara kita berusaha untuk menjaga sholat 5 waktu, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk minum dari telaganya beliau. Allah berikan rahmat kepada kita, lalu kita semua bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwani wa akhwati fillah, bapak dan ibu sekalian, a'azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah tadi Masya Allah muqaddimah yang menarik sekali disampaikan oleh Al-Fadil Al-Ustadz Dedi hafizahullah. Dan insya Allah setelah nanti kita akan masuk di bulan Syawal ya, untuk melanjutkan kembali pembahasan tentang seputar masalah ekonomi dan fikih muamalah. Setelah melakukan istikharah dan berbagai macam pertimbangan, insya Allah saya sendiri sudah mendapatkan satu referensi yang insya Allah cukup menarik untuk nanti bapak dan ibu kaji setiap bulannya. Bukunya itu berbahasa Indonesia atau mau yang bahasa Arab aja? Mana nih? Bahasa Indonesia aja lah ya. Ya biar saya juga nggak repot-repot menerjemahkannya. Ya, bukunya berjudul Harta Haram Muamalat Kontemporer. Ini karya guru saya, Al-Fadil Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmidhi hafizahullah. Bukunya kalau yang sekarang itu cetakannya kurang lebih seperti ini modelnya. Nanti bapak dan ibu sekalian nanti bisa cari di marketplace, saya nggak jualan karena nggak boleh jualan di masjid ya. Jadi silahkan nanti cari saja di toko-toko buku kesayangan. Tapi setahu saya beberapa toko buku besar sepertinya belum mensuplai buku ini sehingga hanya bisa didapatkan secara online. Dan mohon pastikan buku yang bapak dan ibu beli itu asli ya, karena pernah beredar cetakan bajakannya. Nah, lalu yang berikutnya, apa sih yang menjadi pertimbangan akhirnya memilih buku ini? Kalau misalnya nanti bapak dan ibu sekalian membeli buku ini gitu ya, silahkan nanti disimak saja. Ini nggak promosi ya, karena saya nggak dapat royalti apapun. Tapi lagi-lagi pertimbangannya dari sisi aspek kemaslahatan. Banyak kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan kontemporer atau kekinian ya, zaman now lah gitu, itu yang sudah beliau bahas di sini terkait dengan hukumnya, sehingga bagi bapak dan ibu sekalian yang ingin mengetahui lebih dalam apa sih hukum terhadap hukum A misalnya, apa sih bagaimana hukum dropship misalnya, bagaimana hukum melakukan titip beli jual beli secara online gitu ya. Maka hal-hal seperti ini sebagian besar jawaban-jawabannya itu sudah ada di buku ini.
Jadi insya Allah memudahkan bagi Bapak dan Ibu sekalian untuk nanti memperdalam khasanah ilmu fikih muamalah ini. Jadi nggak perlu nunggu bulan depan baru nanti kita bahas gitu. Kan ini jumlah halamannya sedikit ya, cuman sekitar 680 halaman ya, 680 halaman. Kebanyakan ya. Kalau yang hobi baca biasanya seminggu selesai. Terlepas paham atau tidak ya, itu bab lain ya. Kalau selesai baca selesai lah. Tapi kurang lebih sekitar 680 halaman. Misalnya Bapak dan Ibu sekalian ingin mengetahui apa hukum menjadi seorang aktor gitu. Ya, bagaimana hukum seorang aktor misalnya. Nah, di sini ada hukum berakting ada. Jadi bisa sambil dibaca, nggak perlu nunggu sebulan terus baru dibaca, enggak. Jadi sambil di rumah sambil dibaca itu bisa. Sehingga nanti ketika kita ketemu lagi gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian misalnya punya pertanyaan masalah misalnya masalah bunga bank sudah sampai di halaman 400 sekian misalnya, lalu Bapak dan Ibu tanya masalah itu, nah, itu nggak jadi isu, nggak jadi masalah, silakan aja gitu ya. Tapi saran saya adalah mohon dibaca secara bertahap dan tidak loncat-loncat gitu. Jadi pertimbangannya akhirnya dipilihlah buku ini gitu ya, untuk nanti Bapak dan Ibu sekalian jadikan acuan, panduan untuk mempelajari fikih muamalah kontemporer ini atau fikih muamalah pada praktek kekinian. Jadi nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa membacanya terlebih dahulu, menggali, mengeksplorasi terlebih dahulu sebelum nanti akhirnya kita akan bahas paragraf demi paragraf, halaman demi halaman. Jadi silahkan nanti dicari bukunya gitu ya. Nanti insya Allah ini yang akan menjadi rujukan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pendampingnya nanti ada sebuah PDF, nanti saya akan bagikan ke Ustadz Dedi nanti untuk dibagikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Judul aslinya itu adalah Fikih Muamalah Muasirah, Fikih Muamalah Kontemporer. Tapi tenang, nanti yang saya bagikan adalah versi yang sudah diterjemahkan. Jadi nanti itu bisa menjadi pendamping gitu untuk terhadap buku Harta Haram Muamalat Kontemporer ini. Jadi insya Allah nanti ada 2 referensi, tapi referensi induk untuk kajian kita fikih muamalah kita adalah pakai buku Harta Haram Muamalat Kontemporer ini. Bahkan kalau misalnya nanti 680 halaman Bapak Ibu sudah baca semua, terus dirasa mengerti, selesai kajian kita Ustaz. Jadi nggak perlu dilanjutin lagi, gitu. Alhamdulillah tugas saya selesai gitu. Ya, kan kalau dakwah itu enaknya estafet ya Pak ya. Begitu udah selesai tugas kita serahkan kepada mereka-mereka yang lebih berhak lagi terhadap ilmu dan dakwah. Jadi enak gitu, bisa kalau di orang kantoran bilangnya bisa pendi Ustaz, pensiun dini ya. Ya, jadi insya Allah nanti buku ini yang dipakai oleh Bapak dan Ibu sekalian, judul bukunya Harta Haram Muamalat Kontemporer, karya Al-Fadil Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmidhi Hafizahullah. Nah, adapun kajian kita pada malam hari ini masih sebagai sebagai awal muqaddimah sebelum nanti kita betul-betul menggali lebih dalam terhadap fikih muamalah ini sendiri seperti apa. Nah, di antara beberapa hal yang harus kita perhatikan adalah bagaimana sih seharusnya seorang muslim itu mencari harta selama Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada mereka untuk hidup di dunia ini. Mohon diperhatikan Bapak dan Ibu sekalian, khususnya Bapak-bapak, bagi kita yang diwajibkan untuk mencari nafkah, bahwasanya kemuliaan seorang muslim, seorang mukmin yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirnya, itu adalah kemandirian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu adalah salah satu hal yang cukup utama. Bahkan di antara hal-hal yang utama sehingga bisa menjaga muruah harga diri seorang muslim. Karena hukum asal mencari nafkah itu wajib. Bagi laki-laki fardu ain. Makanya kan nanti kalau dalam masalah bab waris gitu ya, masalah bab waris, sebagian ulama mengambil kesimpulan bahwasannya bab waris itu seperti menentukan skala prioritas. Siapa sih yang wajib untuk dinafkahi gitu. Walaupun nanti bab masalah nafkah ini, masalah nafkah nanti ada pembahasan tersendiri dalam fikih usroh, dalam fikih kekeluargaan. Tapi secara umum, seorang muslim, seorang mukmin itu sudah sepatutnya mencari rizki, berusaha untuk bekerja, mencari nafkah.
Terlepas apakah yang dia lakukan itu dengan perniagaan, perdagangan, atau yang dilakukan menjadi misalnya sama seperti saya misalnya, jadi bangsawan. Apa Pak? Bangsawan Pak? Bangsa karyawan, ya, bangsa karyawan. Siapa tahu ada yang belum hadir gitu, belum pernah dengar gitu. Bangsawan, jadi bangsa karyawan gitu. Iya, kita yang jadi karyawan punya komitmen penuh, pekerjaan diselesaikan dari pukul 8 sampai pukul 5 misalnya. Dan seterusnya, kewajiban-kewajiban yang lain. Disesuaikan dengan kaidah al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang sudah disepakati. Selama persyaratan yang ada di dalamnya tidak mengandung perkara yang diharamkan, perkara yang batil, tidak menzalimi pihak yang lain, maka apapun jenis persyaratannya diperbolehkan. Maka kembali lagi kepada konsep ini, hukum asal mencari nafkah, bekerja itu fardu ain. Wajib. Walaupun nanti para ulama, para fuqaha, para ahli hikmah itu berbeda pendapat terhadap mereka yang terlahir kaya. Masih wajib gak untuk mencari nafkah? Misalnya bapak ibu ditinggali warisan misalnya 1 triliun misalnya. Misalkan kalau ngayal bebas bu, atau udah nggak ada aturan ya, udah ngasih contoh, kata Imam Syafi'i, contoh itu hanya sebagai penguat ilmu, bukan betul-betul ya, tapi diaminkan lah. Bismillah, insya Allah siapa tahu kan kita, wallahualam, rizki datang dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Anggap aja misalnya kita punya uang cukup banyak, bisa memenuhi kebutuhan anggota keluarga kita yang inti, bahkan sampai anak cucu keturunan kita semua tercover semua. Nah para ulama khilaf kalau untuk masalah ini, apakah dia tetap diwajibkan untuk bekerja atau dia ini hukumnya hanya sekedar sunnah dalam mencari nafkah. Wallahu a'lam. Kalau kita melihat kembali kepada apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, bahwasannya Nabiullah Daud alaihissalam itu bekerja. Padahal posisi beliau sebagai apa? Sebagai khalifah. Yang mana seluruh kebutuhan beliau sebagai seorang nabi, istilah kita mah tinggal nyuruh aja terpenuhi. Tapi ini menunjukkan bahwasannya Nabiullah Daud alaihissalam itu menunjukkan kemuliaan beliau dengan bekerja. Makanya kisah Nabiullah Daud itu dijadikan contoh oleh Nabi Muhammad SAW, kemuliaan seseorang yang bekerja. Bahkan dalam bab permasalahan tersebut, Al-Imam Al-Bukhari itu mengumpulkan beberapa hadis yang menjadi keutamaan seseorang itu untuk bekerja. Seperti seseorang yang mencari kayu bakar, berlelah, berletih-letih dalam mencari nafkah, mencari rizki, itu jauh lebih mulia dibandingkan dengan orang yang meminta-minta. Walaupun kita harus menghadapi realitas ya Pak, agak cukup mencengangkan bahwasannya orang-orang yang berprofesi dalam tanda kutip meminta-minta, penghasilannya jauh lebih besar daripada bangsawan selevel saya misalnya. Iya betul ya Pak? Iya. Bahkan saya ingat dulu tahun berapa ya itu ya? Mungkin tahun 2009 atau 2010 itu. Zaman saya masih kuliah, waktu kuliah di Malaysia itu sempat diangkat oleh Tempo atau Gatra, saya lupa, terkait dengan pengemis yang kaya. Kalau nggak salah mobilnya itu CR-V atau apa, di zaman itu sekitar sudah tembus ratusan juta gitu. Kita nabung berapa lama tuh bisa punya mobil kayak gitu. Ini ngemis, tapi profesinya mengemis. Maka dari sisi ini, walaupun dia kaya, walaupun dia menghasilkan harta gitu ya, melimpah bahasa kita, tetapi dihasilkan dengan cara meminta-minta, bermelas-melas gitu ya, memelaskan diri di hadapan manusia, bahkan merendahkan dirinya di hadapan manusia. Maka ini bukan kemuliaan, karena dia mendapatkan rizkinya dengan cara meminta-minta. Justru bagi mereka yang berlelah-lelah, berletih-letih, berangkat gelap, pulang gelap, demi menafkahi anak dan istrinya dengan cara yang halal, menjaga muruah harga dirinya, martabat keluarga, maka ini jauh lebih baik. Ingat kaidahnya Pak, uang 1 miliar halal lebih baik daripada 1 juta haram. Ya. Itu kaidah Masjid Al-Ikhlas ya. Mohon diingat-ingat kaidah itu ya. Ya insya Allah ya. Ya. Sebagai doa insya Allah ya. Karena misalnya sekarang lah, Bapak Ibu mau haji furoda, mahal nggak Pak?
Mahal. Kemarin saya lihat kalau nggak salah dia mengiklankan 20.000 US dollar. 20.000 US dollar berapa tuh Ustaz? 300 jutaan lah ya. Iya. Saya daftar haji begitu selesai kuliah, bisnis sebentar sekitar 2013, itu keberangkatan itu 2030. Embarkasi Bekasi. Reguler, normal. Bagaimana dengan, berarti untuk bisa langsung berangkat dengan haji furoda itu 20.000 US dollar. Karena yang reguler saja nunggunya belasan bahkan puluhan tahun. Maka dari sisi ini berarti uang penting nggak? Penting nggak? Penting Pak. Betul, uang penting. Uang memang bukan segalanya, tetapi lagi-lagi untuk menyempurnakan keimanan dan keislaman seseorang, ibadahnya, ya, maka kita membutuhkan harta. Tapi cari harta yang halal. Bapak, Ibu, ketika nanti beribadah, mengerjakan sholat, membutuhkan yang namanya pakaian yang bagus. Bagus tidak mesti mahal. Sekarang belinya pakai apa? Pakai uang. Maka dari sisi ini yang dilaknat itu bukan uangnya, tapi mereka-mereka yang menjadikan dunia itu sebagai tujuan. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat ke-20 itu sudah menggambarkan kehidupan dunia itu seperti apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun." Bahwasannya ketahuilah bagi kalian bahwasannya sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya apa? Permainan dan senda gurau, sesuatu yang sifatnya melalaikan. Wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwal wal aulad. Lalu sebagian kalian itu dengan perhiasan tersebut bermegah-megahan, di antara kalian berbangga-bangga kalian terhadap harta-harta tersebut, ya, dengan banyaknya harta, dengan banyaknya anak. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan, kamatsalil ghaithin ajabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfaran thumma yakunu hutama. Bahwasannya itu sebagaimana seperti tanaman-tanaman yang diagungkan atau dibangga-banggakan oleh para petani. Lalu kemudian tanaman itu hancur menjadi kering gitu ya, warnanya menguning dan dia pun akhirnya apa? Hutama. Jadi akhirnya dia hancur. Maka itulah kehidupan dunia. Dia hanya sekedar senda gurau saja. Maka dari sisi ini Bapak dan Ibu sekalian, a'azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah, pahamilah ya bahwasannya dunia ini hanya tempat kita singgah. Bahwasannya dunia ini fana. Bahkan di potongan ayat terakhir itu dalam surat Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan palsu belaka. Maka dari sisi ini, Bapak dan Ibu sekalian, a'azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah, kita bisa memahami, kita pahami dulu, oh dunia itu seluruh kesenangannya fana, palsu. Karena hakikat seorang muslim apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan dalam rangka beribadah hanya kepada Allah saja. Maka dari sisi ini seluruh fasilitas, sarana dan prasarana yang Allah berikan, Allah limpahkan, rizkikan kepada kita, itu dalam rangka beribadah. Makanya hati-hati Pak. Nabi SAW itu pernah ketika melakukan jalan di pasar lalu memberikan peringatan kepada para pedagang. Bahkan mewanti-wanti dengan sangat keras. Nabi SAW beliau bersabda, inna tujara yub'atsuna yaumal qiyamah fujjaran. Sesungguhnya para pedagang at-tujar, orang-orang yang berusaha untuk mencari rizki, maka mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak dalam kondisi fujjar, fajir. Para ulama, para ahli hikmah berbeda pendapat terkait dengan apa yang dimaksud dengan fajir di sini. Fujaron di sini maksudnya apa? Tapi secara umum kita bisa konklusikan orang-orang fujaron ini atau orang-orang yang fajir ini bisa kita katakan mereka adalah orang yang fasik. Mereka adalah para penjahatnya dunia.
Mereka adalah orang-orang yang durhaka terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka disebut dengan fajir. Semua pedagang. Masih mau lanjut Pak dagang? Masih mau lanjut kita jadi karyawan kerja? Selesai kajian kita? Berarti jangan ada yang dagang gitu Ustaz. Gimana? Enggak. Nabi SAW memberikan pengecualian illa manittaqallah wa bara wa sadaq. Kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah, wal bar yaitu orang yang berlaku baik gitu ya, was sadaq, dan orang-orang yang jujur. Maka mereka terhindar dari sebutan atau mendapatkan stigma label orang-orang yang fajir. Maka dari sisi ini konsep mencari harta, mencari nafkah, mencari rizki harus dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa enggak. Makanya kan di dalam hadis yang lain disebutkan apa? La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Nggak ada masalah kalian mencari-cari kekayaan, nggak ada masalah. Tetapi ketakwaan itu lebih utama. Kalau Bapak dan Ibu sekalian ingin mengintrospeksi diri, melakukan evaluasi terhadap seluruh perjuangan kita dalam mencari nafkah selama kita hidup, maka tinggal timbang. Apakah setiap manfaat, apakah setiap harta yang dimiliki itu sudah semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah belum? Makanya itu Pak esensinya Pak. Hati-hati ibu-ibu yang suka ngoleksi baju. Kalau nitip sama bapak-bapak, tolong beliin baju hijau army. Mohon maaf Bu, bapak-bapak nggak akan ngerti hijau army yang kayak gimana. Jangan yang hijau daun ya, hijau army. Bingung udah bapak-bapak tuh. Hijau ya hijau, selesai, betul nggak bapak-bapak? Paling tahu warna tua dan gelap, selesai kan? Iya. Kalau bapak-bapak taunya itu aja udah. Makanya sebaiknya kalau belanja online jangan nitip sama bapak-bapak, mendingan cari sendiri aja Bu. Nah maka dari sisi ini perhatikan terkait seluruh benda-benda, setiap barang, aset, harta yang kita miliki, apakah itu semakin mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau justru hanya sekedar untuk memuaskan hawa nafsu pribadi kita. Karena setiap itu akan dihisap. Makanya ketika yang namanya belanja, ketika yang namanya mencari membelanjakan harta, mencari nafkah, perhatikan apakah itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Tadi sudah disebutkan oleh Al-Fadil Ustadz kita, Ustadz Dedi Hafizahullah, terkait dengan dua pertanyaan masalah seputar harta. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba sampai dia ditanya dengan beberapa pertanyaan. An umurihi fima afnahu, berkaitan dengan umurnya dihabiskan untuk apa. Wa an ilmihi fima fa'al, berkaitan dengan ilmunya diamalkan ataukah tidak. Nah, terkait dengan kajian kita, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Terkait dengan hartanya, sumbernya dari mana, bagaimana cara dia mendapatkannya, dan yang kedua, bagaimana cara dia membelanjakannya. Makanya ada proses audit. Mengaudit diri kita sendiri terlebih dahulu, muhasabah, introspeksi, evaluasi. Bagaimana cara kita membelanjakan harta tersebut? Apakah dia israf, berlebih-lebihan, atau mubazir, malah membeli sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Harus kita lakukan evaluasi. Wa an jismi fima ablah, berkaitan dengan lelahnya tubuhnya digunakan untuk apa? Maka dari sisi ini kita sudah dapat 2 poin. Poin yang pertama, bagi seorang mukmin, bagi kita yang mencari harta di muka bumi ini, perhatikan ketakwaan kita. Apakah kita sudah menjadikan setiap ketaatan, apakah kita sudah menjadikan setiap usaha yang kita lakukan itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Itu yang pertama, tadi sudah kita bahas. Yang kedua, perhatikan dari mana sumber harta kita dan kemana harta tersebut dibelanjakan.
Masalah pembelanjaan harta bukan terlarang bapak dan ibu membeli sesuatu yang sifatnya mewah. Enggak terlarang. Tapi pertanyaan yang paling mendasar adalah seberapa besar urgensi memberi benda mewah tersebut. Itu yang harus dijawab. Dan yang paling paham bapak dan ibu sekalian. Saya pernah ditanya oleh salah seorang pengusaha. Pada dasarnya beliau sederhana lah, orangnya sederhana. Lalu beliau ingin membeli sebuah mobil dan cukup mewah gitu. Beliau nanya ke saya, Kang boleh gak sih Kang beli mobil mewah itu hukumnya apa? Saya bilang kembali kepada hukum asal muamalah, mubah. Apalagi kalau itu ada urgensinya. Ternyata bagi sebagian mereka di kalangan entrepreneur, mungkin bagi bapak-bapak yang pengusaha mungkin paham juga, masih banyak orang yang melihat dari casing, Pak. Tampak luar. Jadi urgensi dia membeli kendaraan tersebut untuk menimbulkan kepercayaan, tidak lebih dan tidak kurang. Tidak ada unsur untuk pamer ria gitu, nggak ada. Maka dari sisi ini tidak ada tujuan yang terlarang, maka boleh-boleh saja. Tapi kalau misalnya contoh apa misalnya ya, bapak dan ibu sekalian yang hobi sepedaan, tiap gajian ganti gear, ganti saddle, ganti jok, tiap bulan tuh tiap gajian. Ya, urgensinya apa tuh Pak kira-kira? Urgensinya kira-kira apa tuh Pak? Cakram udah yang 3 mm dinaikin lagi terus gitu. Saya nggak paham tujuannya apa. Karena sebetulnya saya nggak punya sepeda, jadi enak bebas ngomongnya kan. Ya, urgensinya apa? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau misalnya pengen sehat berarti fokusnya ke sehat. Ketika tubuh sudah sehat semakin rajin ke masjid ataukah tidak? Gitu aja. Itu hal-hal yang simpel lah. Maka dari sisi ini ya, yang pertama bahwasannya ketika kita mencari harta jangan pernah dilepaskan dari yang namanya ketakwaan. Itu yang pertama. Yang kedua, audit Pak. Terkait dengan sumber harta kita dari mana, lalu bagaimana cara kita membelanjakannya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, a'azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, sebagaimana disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yuballil mar'u bima akhadhal mal. Nabi SAW memberikan gambaran apa yang akan terjadi di masa datang, dan ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya manusia itu akan datang sebuah zaman di mana manusia itu tidak peduli lagi sumber harta mereka. Amin halalin, amin haramin. Apakah dia dari yang halal ataukah dia dari yang haram? Maka kalau saya tanya ke Bapak dan Ibu sekalian, kira-kira solusi paling konkret, komprehensif agar seseorang tidak terjerumus ke dalam perkara yang haram, kira-kira apa Pak? Bu? Takwa. Terus apa lagi? Yang paling konkret, dengan ini maka dia menjadi solusi agar seseorang itu tidak masuk ke dalam perkara yang haram. Pak? Maka clue-nya kembali kepada statement atau athar dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan begini, man ittajara qabla an yatafaqqaha fid din. Barang siapa yang melakukan perniagaan, perdagangan, tapi mereka tidak memahami agama, ya, faqad irtatama fir riba, maka mereka akan terjerumus, terprosok ke dalam yang namanya riba. Tsummartatom, maka akan semakin terjerumus. Berarti Ali bin Abi Thalib ingin memberitahukan apa kepada kita? Maka memahami ilmu agama adalah salah satu senjata paling penting agar seseorang tidak terprosok, terjerumus ke dalam perkara yang Allah haramkan. Al-ilmu qablal qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Maka dari sisi ini konsepnya, agar seseorang itu tidak termasuk hadis yang disebutkan oleh Abu Hurairah tadi, sebagaimana digambarkan oleh Nabi SAW tadi.
Agar mereka bisa mempertimbangkan, oh ini halal, oh ini haram, oh ini syubhat, yang syubhat dihindari, fokus ke yang halal aja. Maka itu semua butuh ilmu. Dan inilah yang akan kita lakukan insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Belajar fikih muamalah. Agar kita terhindar dari perkara yang Allah haramkan. Nanti kita akan bahas bagaimana sih terkait dengan harta yang pernah kita ambil, ya, milik orang lain. Contohnya apa? Wah, ini yang senior-senior ya, yang suka beli gorengan ini, geng-geng Darmaji. Betul ya Pak ya? Istilahnya Darmaji. Apa Pak? Darmaji apa Pak? Dahar 5 mayar hiji. Ya, insyaallah. Ini ada apa ya? Ada kafaratnya nih, ada hitung-hitungannya nih. Nah itu dibahas tuh, itu fikih muamalah itu Pak. Yang pernah pengalaman nyolong mangga tetangga ya. Nah itu tuh ada hitung-hitungannya. Bagaimana solusinya? Kalau kita mau tobat gitu ya, apa yang harus kita lakukan? Apalagi sekarang kan saking apa ya, orang tidak menjadikan fikih muamalat ini sebagai perhatian untuk dipelajari. Banyak permainan-permainan anak yang bernuansa judi. Iya enggak? Perhatikan banyak Pak, makanya hati-hati. Nah itu insya Allah kita akan bahas. Agar jangan sampai ya, kekhawatiran kita, anak-anak kita memakan, kita perhatikan betul gizinya, kita perhatikan. Bagaimana si anak ini multivitaminnya kita perhatikan. Kalau perlu bapaknya, ibunya makan nasi aking, anaknya makan yang enak. Kenapa? Biar sehat, biar cerdas, kan gitu. So, orang tua tuh berani berkorban banyak untuk kesehatan dan keutamaan anak-anaknya. Tapi banyak aspek-aspek yang justru penting, tapi kita nggak perhatikan. Jenis-jenis permainan anak yang dilakukan, apakah dia mengandung judi ataukah tidak. Ya kan? Banyak aspek Pak. Lalu dari hasil judi itu misalnya apa? Kalau dulu zaman saya tuh dapat ager-ager. Hasil judi. Ya, Masya Allah. Main game misalnya. Dan seterusnya. Walaupun hukum asal bermain game mubah. Selama tidak ada perjudian. Selama nggak pakai uang gitu. Walaupun nanti ada musabakoh ya, ada perlombaan yang hukumnya diperbolehkan selama dia tidak pakai uang pendaftaran itu. Nah itu nanti kita bahas tuh. Ya, maka dari sisi ini, inilah fungsinya ilmu. Walaupun Pak, redaksi yang digunakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di sini menggunakan kata din, dan di sini Al-Fadil Ustadz Dr. Erwandi lebih memilih untuk menerjemahkan bahwasannya seseorang yang tidak memahami fikih muamalah maka dia akan terjerumus ke dalam riba. Guru-guru saya yang lain, hafizakumullah, beliau menyebutkan justru di sini Ali bin Abi Thalib ingin menjelaskan makna yang lebih umum, seluruh ilmu agama. Seluruh ilmu agama. Kenapa Pak? Karena belajar fikih Pak, fikih muamalah khususnya, itu baru menjadi satu ranah ilmu, satu cabang ilmu agar seseorang itu tidak terjerumus ke dalam perkara yang haram. Tapi seorang pedagang, seorang pencari rizki itu bisa jadi terjerumus ke dalam dosa yang lain. Contohnya apa misalnya? Contohnya apa Pak? Misalnya anggap aja seluruh transaksinya halal udah, sumber pendapatannya halal, tapi dia bisa terkena dosa yang lain. Apa Pak kira-kira? Mengeluh masalah lambatnya rizki. Lalu dia mengeluh kenapa Allah takdirkan kepada saya rizki yang sempit. Itu menurut Al-Imam Az-Zahabi masuk dosa besar tuh. Menggugat takdir Allah. Menanyakan takdir Allah. Ini babnya bab apa Pak? Bab iman Pak. Masalah akidah. Jadi din di sini lebih umum sebetulnya. Terus apa lagi? Adab, akhlak. Jadi walaupun misalnya kontrak kerjasamanya, kontrak bisnisnya udah bagus. Terpenuhi rukun dan syaratnya. Aspek legalitas baik syariah maupun kenegaraannya, undang-undangnya terpenuhi semua. Tapi adabnya buruk. Maka dia akan tercela dari sisi yang lain, dari sisi adab dan akhlak. Makanya kalau misalnya masih ingat, ketika 2 bulan yang lalu ketika saya sampaikan, ketika para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa pekerjaan yang terbaik? Atyul kasbi atyab.
Lalu Nabi SAW menjawab, amalu rajul biyadih wa kullu bai'in mabrurin. Pekerjaan seseorang dengan kedua tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Ainal mabrur? Apa yang dimaksud dengan mabrur? Kata Syekh Al-Bassam, terpenuhi rukun dan syaratnya. Selesai sampai situ? Enggak. Dia terbebas dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Selesai sampai situ? Enggak. Kata Syekh Al-Bassam, maka seluruh transaksi itu dikatakan mabrur ketika dia sudah terbebas dari perkara yang haram, terpenuhi rukun dan syarat sahnya, maka transaksi tersebut, pekerjaan tersebut juga disempurnakan dengan apa-apa yang dapat menyempurnakannya. Apa maksudnya di sini? Adab dan akhlak. Pak, seorang muslim, seorang mukmin, dia justru harus lebih ramah dibandingkan mereka yang kafir non muslim. Harusnya begitu. Lalu seorang muslim itu jauh lebih profesional. Harusnya dibandingkan dengan mereka-mereka yang gak belajar ilmu agama. Justru kita ini jadi contoh Pak, jadi contoh dakwah. Contoh dakwah kan gak harus selalu di depan, di mimbar, di kajian-kajian. Kita tuh bisa jadi contoh. Bapak makin soleh, Bapak makin rajin ke masjid, datang ke kantor on time. Siapin presentasi bagus. Nggak ada tuh Pak, ketika misalnya, karena ini pengalaman pribadi ya, sedikit curhat. Pengalaman pribadi yang namanya laporan keuangan itu afwan akhi tuh nggak ada Pak. Punten pisan ini belum siap, nggak ada tuh. Hampura ya mah, aduh laporan keuangannya nggak salah, sesama mukmin, sesama muslim ya. Nggak perlu saling menyusahkan lah Kang. Subhanallah. Justru seorang muslim, seorang mukmin ketika menyiapkan laporan keuangan makin profesional, makin detail. Setiap rupiah, setiap sen yang dikeluarkan itu bisa dipertanggungjawabkan. Makanya kalau di teman-teman pengajian saya sering bilang ada istilahnya itu, kalau misalnya orang kalau udah dimintai laporan pertanggungjawaban itu afwan akhi, masya Allah. Jurusnya itu jurus afwan akhi. Iya. Gak ada. Seorang muslim itu dia makin profesional. Dia bisa mempertanggungjawabkan atas amanah yang dia dapatkan. Jadi bisa dilihat ya Pak perbedaannya. Bagaimana cara kita mencari nafkah, mencari rizki itu. Apa yang harus kita perhatikan. Banyak Pak PR kita Pak. Bukan hanya fikih muamalah saja. Adab, akhlak, akidah kita, iman kita. Percaya terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik di kala lapang maupun di kala sempit. Allahu ta'ala alam. Kita punya waktu berapa menit lagi? 2 menit lagi. Saya lupa, di sini ada tanya jawab nggak ya Ustaz? Di sini ada tanya jawab nggak ya? Nggak ada ya? Langsung aja kan ya? Kita lanjutkan aja terus. Baik, itu yang ketiga, memperhatikan terkait dengan halal dan haram. Ya. Lalu yang berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasannya sesungguhnya rizki kita berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah. Maka mintalah rizki kepada Allah dan sembahlah hanya Allah saja dan bersyukurlah hanya kepada Allah. Makanya Pak, konsep rizki itu selalu erat yang namanya akidah, keimanan, ya, ketakwaan. Karena kita mempercayai seluruh rizki kita itu berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik di kala lapang maupun di kala sempit. Maka dari sisi ini Bapak dan Ibu sekalian harus wajib mengimani, meyakini sumber rizki kita berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, kita mungkin kerja Pak. Mungkin kita bisnis, dagang. Tapi lagi-lagi yang mendatangkan keberkahan terhadap rizki tersebut, bagaimana rizki tersebut bisa datang, itu semua hak prerogatif Allah. Dan kita bukan menghambakan diri kepada manusia, tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala, insya Allah kita akan lanjutkan pada bulan Syawal berarti ya Ustaz ya, insya Allah ya, di bulan Syawal. Berarti PR-nya cuma satu Bapak dan Ibu sekalian, mohon menyisihkan sebagian rizki yang Bapak Ibu punya untuk beli bukunya. Terserah di mana aja, terserah. Ya.
Karena lagi-lagi butuh tuh kita perpustakaan Islami lah, mulai cicil lah bukunya. Silahkan dibeli ya. Jangan tanya ke saya nggak jualan, silahkan dicari sendiri ya. Lalu yang berikutnya, lalu kalau misalnya ternyata ada yang sudah punya cetakan yang lama, misalnya cetakan sebelum 25 ini kan cetakan ke 25, ada yang cetakan 23, bahkan mungkin ada yang cetakan 10, pakai itu aja, nggak usah beli yang baru. Ya, nggak apa-apa, pakai yang lama aja. Nanti walaupun isinya sudah berbeda, secara kontennya mungkin sudah berbeda, tapi masih bisa kita bahas. Nanti saya insya Allah akan update terkait dengan isi dan konten-konten terbarunya. Untuk menghemat uang belanja istri di rumah ya Pak ya. Insya Allah. Wallahu ta'ala wa barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Hatur nuhun buat atensi dan perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ini menjadi menjadi sarana, menjadi usaha kita untuk mencari rizki yang halal, rizki yang berkah, rizki yang bisa kita gunakan untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.